Jalan Raya Pos dibangun sepanjang kurang lebih 1000 km di Pulau Jawa. Jalan Dandales, begitu sebutan lainnya, membentang dari Anyer hingga Panarukan. Jalanan ini memiliki sejarah panjang dan sangat mendarah daging di benak bangsa Indonesia. Bagaimana sejarah dari Jalan Raya Pos dan apa saja fakta menariknya? Pada 25 April 1808, Herman William Daendels tiba di Batavia, sekarang disebut Jakarta. Dia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Proyek pertamanya di bumi pertiwi ini yakni membangun megah infrastruktur berupa jalur transportasi darat yang menghubungkan sisi timur dan barat Pulau Jawa. Beginilah suasana Jalan Raya Dandales atau Jalan Raya Pos atau juga disebut Jalan Pantura. Video ini diambil dari sebelah timur Jembatan Comal di Kabupaten Pemalang. Pembangunan jalan raya ini dimulai pada 29 April 1808. Dandales sempat melakukan perjalanan awal dari Buitenzoek atau Bogor ke Semarang. Dia mengamati kondisi jalan yang dilewatinya buruk sehingga kurang efektif untuk kepentingan militer ataupun ekonomi. Setelah itu, diutuslah Kolonel von Lotzow yang melihat dan memetakan jalan dari Bogor hingga Cirebon. Dari hasil survei ini, Dandales membuka proyek pertama pembangunan jalan pos dari Bogor hingga Cirebon melalui Karangsembung. Dan pada 25 Mei 1808, proyek tersebut selesai. Jalanannya sudah dapat dilalui kereta kuda. Tidak puas sampai di Cirebon, Dandales melanjutkan proyek pembangunan jalan tersebut sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Proyek jalur Pantura tersebut lalu dilanjutkan oleh para bupati atas perintah Dandales. Keputusannya untuk melimpahkan tugas ke bupati tidak selalu berjalan mulus. Dandales justru kesulitan membangun komunikasi terkait progres dari pembangunan yang diimpikannya. Pada 29 Mei 1808, ia memerintahkan para residen dan bupati untuk mengirimkan pegawainya yang akan memegang pelayanan pos sepanjang jalan Pantura tersebut. Lalu, Dandales mengeluarkan peraturan sementara tentang dinas pos yang berdiri di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di sana dijelaskan bahwa sepanjang jalan yang sedang dibuat akan dilalui petugas pos, tempat istirahat lengkap dengan fasilitas seperti kuda, kereta pos, dan perjalanan pos lainnya didirikan. Agustus 1808, wabah penyakit menghampiri para pekerja di proyek jalan Dandales. Hal ini sering pembangunan jalan mulai memasuki daerah Pekalongan yang dipenuhi rawa dan hutan. Untuk mengatasi wabah tersebut, Gubernur Dandales mengutus Dinas Kesehatan Militer di Batavia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Memasuki bulan September, pembangunan jalan ini sudah sampai di Batang, Kaliwungu, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Juwana, Rembang, dan Surabaya. Lanjut ke bulan November, Dandales mengunjungi pantai di daerah Surabaya dan melihat potensi besar dari wilayah tersebut, terutama untuk kepentingan pertahanan. Kemudian diambil keputusan untuk melanjutkan pembangunan jalan pos hingga di ujung timur Pulau Jawa. Tahun berganti, mega proyek masa kolonial ini belum berakhir. Pada 2 Februari 1809, Gubernur Jenderal Dandales mengeluarkan peraturan mengenai keamanan dari jalan pos ini. Juni 1809, proyek dilanjutkan sampai Pasuruan yang melewati Porong,
Sidoarjo, dan Bangil. Dari daerah Pasuruan inilah pembangunan berlanjut hingga Panarukan. Sementara itu, wilayah Banyuwangi tidak dibangun jalan panjang ini karena dipenuhi dengan hutan, hewan buas, dan tanah yang berawa. Akhir 1809, tepatnya 12 Desember, resmi ditetapkan peraturan Dinas Pos, inspeksi jalan, serta penginapan di daerah Pulau Jawa. Peraturan sementara tentang Dinas Pos yang pernah dikeluarkan Juni 1808 resmi diganti. Dari peraturan inilah inspeksi jalan dan penginapan yang dibangun bisa dimanfaatkan oleh para pendatang yang melewatkan jalan Pantura ini. Daerah-daerah yang dilalui jalan pos sudah kita ketahui bahwa jalan raya pos ini membentang hingga 1000 km.